Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita mengenai teori biaya produksi. Nah, di sini masih menggunakan contoh si Tono sebagai seorang petani gandum, dan dia untuk 5 hektar tanahnya itu kita misalkan dia harus sewa dengan membayar 1 juta per bulan, dan tidak peduli berapa banyak gandum yang dia tanam, karena ladang yang dia miliki itu masuk dalam biaya tetap. Jadi mau berapapun yang dia produksi atau dia tidak produksi sama sekali, si Tono pun tetap harus membayar sebanyak 1 juta. Lalu dia pun harus membayar upah untuk pekerja di pertaniannya sebanyak 2 juta per orang per bulannya. Jadi ketika dia mau menambah orang untuk menambah produksi gandum, maka dia pun harus menambah biaya untuk membayar pekerjanya. Lalu biaya Tono terkait dengan berapa banyak gandum yang dia hasilkan, kita dapat ketahui seperti ini. Nah, tadi atau di awal bab ini kita bisa melihat berapa banyak produksi yang dilakukan oleh si Tono ketika dia tidak memproduksi berapapun gandum, atau dia sama sekali tidak berproduksi, maka dia tidak membutuhkan tenaga kerja. Tapi si Tono pun harus tetap membayar sewa ladang sebanyak 1 juta. Dan upah di sini pun masih 0. Maka total biayanya adalah 1 juta. Nah, di sini kenapa biaya sewa merupakan fixed cost atau biaya tetap? Karena ketika dia tidak memproduksi apapun atau sebanyak 0, di sini pun tetap harus membayar biaya sewa. Maka ini adalah biaya tetap. Dan ketika si Tono memproduksi sebanyak 3.000 pun, di sini biaya sewa ladang tetap 1 juta. Nah, ini memperkuat kenapa si biaya sewa ladang itu termasuk fixed cost. Nah, beda dengan upah yang ada di sini. Ketika si Tono menambah jumlah produksi gandum dari 0 menjadi 1, dari 0 menjadi 1000, dari 1000 menjadi 1800, si Tono pun juga harus menambah tenaga kerja dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan seterusnya. Di sini pun upah juga semakin meningkat dari 0 menjadi 2 juta, menjadi 4 juta, menjadi 6 juta. Nah, upah merupakan variable cost. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah yang diproduksi, semakin banyak juga variable cost di sini. Maka total biaya pun juga mengikuti pertambahan dari variable cost, yaitu dari 1 juta menjadi 3 juta, menjadi 5 juta, menjadi 7 juta. Tambahan ini mengikuti dari variable cost dari 1 juta ditambah 2 juta menjadi 3 juta, dari 3 juta ditambah 2 juta lagi karena di sini tambahnya adalah 2 juta, menjadi 5 juta, ditambah 2 juta lagi menjadi 7 juta, dan seterusnya. Nah, jika digambarkan total cost-nya, yaitu pertambahan antara fixed cost dan variable cost, menjadi seperti ini. Ketika tidak memproduksi, di sini produksinya Q, dan di sini adalah total cost, maka biayanya di sini pun sudah mencapai 1 juta. Jadi startnya atau mulainya dari kurva total cost di sini adalah fixed cost, dan seterusnya. Nah, ketika kita akan masuk ke dalam pembahasan marginal cost, maka apa itu marginal cost? Marginal cost adalah tambahan total cost akibat tambahan produksi per 1 unitnya. Maka
Untuk mencari marginal cost dapat kita dapatkan dari delta TC per delta Q. Delta TC di sini adalah TC, tapi dicari deltanya atau selisihnya dari 1 juta menjadi 3 juta. Di sini maka 2 juta. Dan per Q. Dan di sini adalah per delta Q. Dari 0 menjadi 1000. Maka delta Q-nya adalah 1000. Setelah itu dibagi 2 juta per 1000, maka marginal cost-nya adalah 2000. Pembahasan lebih lanjut kita next slide dulu. Nah, di sini pembahasan atau perhitungan marginal cost secara utuhnya. Yang poin pertama tadi sudah kita hitung, yaitu 2 juta per 1000. Maka marginal cost pertama adalah 2000. Selanjutnya adalah ketika dari 1 juta menjadi 3 juta, yaitu delta TC-nya adalah tetap 2 juta, dan delta Q-nya dari 1000 menjadi 1800, maka delta Q-nya adalah 800. Maka kalau dibagi 2 juta dibagi 800, maka marginal cost-nya menjadi 2.500.000 dan seterusnya. Maka jika digambarkan seperti ini, sebenarnya ini gambarnya di tengah-tengah ya nak ya. Ketika 0 menjadi 1000, maka sebenarnya startnya di sini 2000. Ketika di tengah-tengah antara 1800 dan 1000, maka di sini adalah 2500. Di sini dan ketika antara 1800 dan 2400, di sini letaknya. Maka ini menjadi 3300. Nah, harusnya seperti ini gambarnya. Kenapa? Karena marginal cost ini kan letaknya di tengah-tengah. Seperti yang di sini. Belum menjadi 1000, tapi sudah masuk ke sini. Jadinya itu di sini nih. Nah, karena untuk menggambar yang di tengah-tengah seperti ini, tapi di laptop itu sangat susah. Nah, jadinya kita gambarkan manual seperti ini. Lalu, mengapa marginal cost itu penting? Tono adalah orang yang rasional tentunya. Dan ketika dia ingin dan dia selalu akan memaksimalkan profitnya. Untuk meningkatkan profit, apakah dia harus menambah atau mengurangi produksi gandum? Tentu itu menjadi suatu pertimbangannya. Dan orang yang rasional, seperti dalam salah satu prinsip ekonomi, yaitu people think at the margin. Jika dia orang yang rasional, maka jika biaya tambahan gandum adalah marginal cost lebih kecil daripada tambahan pendapatan atau marginal revenue yang didapatkan dari menjual, maka laba Tono naik jika ia menghasilkan lebih banyak. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jika marginal cost lebih kecil dari marginal revenue, maka tambahan pendapatan lebih besar daripada tambahan biaya, maksud saya. Jika dia tetap menambah Q untuk diproduksi, maka laba si Tono akan menjadi lebih banyak. Karena di sini tambahan pendapatannya pun lebih banyak.
Ini cuma saya ringkaskan saja. Jika marginal revenue lebih besar daripada marginal cost, seperti kita bahas lagi yang tadi, lalu Tono menambah key, maka akan meningkatkan profit. Sebaliknya, jika marginal revenue itu lebih kecil daripada marginal cost, lalu kita menambah key, maka akan menurunkan profit. Jika digambarkan seperti ini. Ini adalah MR pada perusahaan yang bergerak pada pasar persaingan sempurna, yang akan kita bahas lebih detailnya di pembahasan selanjutnya. Dan ini adalah marginal cost. Saya misalkan. Nah, dari pembahasan kita yang sebelumnya ini semua di sini kita coba masukkan ke dalam kurva. Ketika MR di sini adalah MR dan misalnya di sini adalah MR dan marginal cost, di sini 0, di sini adalah key, maka ketika di sini adalah MR dan ini adalah marginal cost, jika kita memproduksi sebanyak misalnya adalah Q1 di sini dan kita tarik ke atas, maka MR-nya adalah sekian. Dan karena ini ada kurva MC, maka MC-nya adalah sekian. Maka di sini MR masih lebih tinggi daripada MC. Maka ketika kita memproduksi Q1 dari 0 menjadi Q1, maka masih ada tambahan laba. Berikut juga ketika kita memproduksi sebanyak Q2, di sini MR pun juga masih lebih tinggi daripada MC2 di sini. Masih ada tambahan profit. Di sini berarti tambahan profitnya, di sini ada tambahan profit, di sini pun juga tambahan profit. Sebaliknya, kalau kita memproduksi di sini misalnya adalah Q4, anggaplah lurus ya nak ya. Nah seperti ini. MR-nya di sini, tapi MC 4-nya di sini, maka lebih besar MC-nya daripada MR. Maka di sini sudah merupakan kerugian bagi perusahaan. Maka dapat kita gambarkan kalau misalnya masih di Yuna ini di Yuna hijau ini tentu masih ada tambahan dari revenue. Kenapa? Karena revenue-nya lebih besar atau MR-nya lebih besar daripada tambahan biaya untuk memproduksi per satu unitnya. Tapi kalau sudah masuk ke sini, tentu sudah merupakan kerugian jika kita menambah produksi per satu unitnya. Kenapa? Karena tambahan revenue atau MR lebih kecil daripada MC atau tambahan biaya. Maka sudah rugi jika produksi di sini. Maka dapat disimpulkan produksi yang paling tepat adalah ketika di sini MC sama dengan MR. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ sudah tidak ada lagi tambahan profit dan belum masuk ke zona rugi. Maka profit maksimal akan terjadi ketika MR
sama dengan MC. Kondisi di mana sudah tidak lagi dapat menambah laba, tapi tidak dalam kawasan rugi. Dapat disimpulkan, profit maksimal terjadi jika MR sama dengan MC. Maka sebenarnya si perusahaan pun akan memproduksi karena setiap perusahaan tentunya akan mengejar yang namanya profit maksimal, maka keputusan perusahaan untuk memproduksi itu tergantung dari MR sama dengan MC. Nah, kita masuk ke dalam MC dan penawaran produksi. Sebenarnya kurva supply dari setiap perusahaan itu di mana sih letaknya? Kita akan bahas di sini. Di sini adalah MR, dan kita tahu kalau tambahan revenue itu sama dengan harga, dan akan kita dalami lagi ketika kita sudah membahas di pasar persaingan sempurna. Dan di sini adalah MC. Dan di sini kita kasih key 0, dan di sini MR atau MC. Tentunya kalau melihat kurva seperti ini, si perusahaan itu akan memutuskan produksi ketika MR ketemu dengan MC. Dan maka perusahaan pada saat itu akan memproduksi sebesar QB. Tapi ketika harga di pasaran itu naik, menjadi P2, maka MR pun juga ikut naik menjadi MR2. Dengan seperti itu, profit maksimal si perusahaan itu pun juga jadi berubah, karena MR dan MC bertemu, di titiknya pun juga berubah. Maka di sini produksi pun menyebabkan bertambah dari QB menjadi QC. Dan sesuai dengan hukum penawaran, ketika harga naik, maka produksi pun juga menjadi naik. Nah, maka kurva marginal cost menentukan key di berbagai tingkatan harga, seperti dengan kurva penawaran. Tapi apakah seluruh marginal cost merupakan supply? Tentu bukan. Kita akan bahas lagi di selanjutnya. Nah, kita menggunakan tabel yang tadi di awal. Di sini ada biaya tetap dan biaya variabel. Dan biaya tetap atau fixed cost tidak berubah dengan kuantitas hasil produksi. Untuk tono, maka fixed cost-nya adalah 1 juta untuk sewa ladang. Contoh lain adalah tidak hanya sewa ladang, sebenarnya fixed cost itu bisa berupa peralatan atau gedung. Sedangkan biaya variabel atau VC berubah dengan perubahan hasil produksi. Untuk tono, variable cost merupakan upah pekerja. Contoh lain sebenarnya tidak hanya upah pekerja, tapi bisa juga biaya material atau raw material yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, di sini adalah total cost atau TC merupakan penjumlahan dari fixed cost dan variable cost. Nah, jika ini ada kurva biaya, maka di sini seperti ini. Yang dimulai yang garis lurus seperti ini, atau mau produksinya berapapun, mau produksinya 0 tetap 100, mau produksinya 1 juga tetap 100.
1, semua produksinya 2 juga tetap 100, maka kurva yang garis lurus ini adalah kurva dari Vicos. Mau berapapun produksinya, biayanya tetap yaitu 100. Tapi yang startnya dari 0 ini, kalau misalnya produksinya adalah 0, maka biayanya 0. Ketika menambah menjadi 1, maka biayanya naik menjadi 70 di sini. Ketika nambah lagi menjadi 2, maka biayanya naik menjadi 120 di sini, dan selanjutnya. Maka kurva ini adalah kurva dari variabel cost karena tergantung dengan berapa jumlah yang diproduksi. Dan yang startnya itu dari Vicos di sini, tapi kurvanya naik terus, itu adalah kurva dari total cost. Nah, jarak antara total cost dan Vicos itu adalah jarak antara total cost dan variable cost itu jaraknya sesuai dengan Vicos. Kita buktikan di sini. Ketika total cost di sini adalah 100, maka variable cost di sini adalah 0. Maka jarak keduanya adalah 100. Dan 100 ini adalah Vicos. Ketika kita produksi 1 unit di sini, maka total cost adalah 170 dan variable cost adalah 70. Maka jarak keduanya adalah 100. Yang ketika kita memproduksi menambah menjadi 2, di sini total cost adalah 220 dan variable cost adalah 120. Jaraknya pun tetap 100. Jadi jarak seluruhnya di sini antara total cost dan variable cost adalah 100 atau sama dengan Vicos. Dan marginal cost-nya, ketika kita membahas dengan marginal cost, kita langsung teringat dengan kurva atau tentang tambahan per 1 unitnya. Jika awalnya ini adalah 100 menjadi 170, maka naiknya adalah 70. Ketika 0 menjadi 1, maka 70 per 1 adalah 70. Dan mohon maaf, sebenarnya ini tuh letaknya di tengah-tengah seperti ini. Ini 70, ini 50, ini 40, dan seterusnya. Ketika 170 menjadi 220, maka naiknya adalah 50 dengan tambahan Q adalah 1, maka 50 per 1, 50 di sini. Jika digambarkan adalah sebagai berikut. Nah, kurva marginal cost adalah berbentuk U. Selanjutnya adalah average Vicos atau rata-rata biaya tetap. Rumusnya adalah FC per Q. Di sini adalah Vicos-nya adalah 100 dan Q-nya adalah 1, maka 100 per 1 100. Ketika 100 Q-nya adalah 2, maka 50 dan seterusnya. Jadi average Vicos itu selalu akan semakin kecil, maka kurvanya pun akan semakin turun. Tapi average Vicos kurvanya tidak akan memotong sumbu X di sini.
dia hanya akan semakin turun dan semakin menghimpit sumbu X, tapi tidak akan pernah memotong sumbu X karena average Vicos tidak akan pernah menjadi negatif. Dan ini adalah average dari variabel cost. Di sini rumusnya adalah variabel cost per Q. Maka ketika variabel costnya adalah 70 dibagi dengan 1, maka di sini adalah 70. Ketika 120 variabel costnya dibagi 2 menjadi 60. Ketika variabel costnya 160 dibagi 3 menjadi 53,3 dan seterusnya. Jika digambarkan pun kurvanya juga seperti ini. Dan ini adalah kurva dari average total cost. Dapat menggunakan dua cara, yaitu langsung saja TC, di sini TC dibagi dengan Q seperti ini, atau dijumlahkan antara average Vicos ditambah average variable cost di sini, maka muncullah TC. 100 ditambah 70 menjadi 170, 50 ditambah 50, 60 maksud saya menjadi 110 dan seterusnya. Jika semuanya digambarkan menjadi satu grafik, jadi seperti ini. Seperti kita tahu tadi, kalau kurvanya itu yang terus turun seperti ini adalah kurva dari average Vicos. Jika ini bentuknya ini tadi adalah average variable cost, dan yang ini kita gambarkan adalah average total cost. Dan kita tahu tadi kalau total cost dan variable cost itu jaraknya sama dengan Vicos, dan di sini pun tetap sama walaupun dalam kurva rata-rata. Di sini adalah ATC sebanyak 170 dan di sini adalah si AVC sebanyak 100. Selisih dari keduanya ini adalah 70, dan 70 ini adalah average Vicos. Pardon me. Di sini adalah variable costnya adalah 70 dan Vicosnya adalah 100. Maka jaraknya ke sini adalah 100. Yang kedua, biar lebih jelas lagi, di sini adalah ATC. ATC-nya di sini adalah 110 dan di sini variable cost average-nya adalah 60. Maka jarak antara keduanya adalah 50 harusnya. Kita cek di Vicos. Ternyata di sini average Vicos-nya pun juga 50 dan seterusnya. Dan seperti saya bilang tadi bahwa di sini
Yang selang-selang ini adalah kurva dari marginal cost. Dan kita tahu tadi kalau marginal cost itu adalah kurva penawaran, tapi tidak seluruh marginal cost merupakan kurva penawaran. Marginal cost itu yang merupakan kurva penawaran itu ketika terjadi perpotongan antara MC dan average variable cost. Di sini. Nah, di sini adalah kurva penawarannya. Tidak seluruh marginal cost, tapi ketika marginal cost berpotongan dengan average variable cost. Titik ini adalah titik shutdown point namanya. Dan shutdown point lebih jelasnya kita akan pelajari di pasar persaingan sempurna. Jadi pembahasan kenapa di sini adalah shutdown point, silahkan kalian amati, dengarkan dari postingan saya mengenai pasar persaingan sempurna yang akan kalian pelajari di bab-bab selanjutnya. Dan silakan latihan berikut ini kalian kerjakan, waktu kalian hanyalah 5 menit.
Oke, waktunya habis. Sebenarnya ini adalah salah satu dari tugas kalian, tapi di sini kita bahas juga. Nah, kita bahas dan melengkapi tabel yang kosong. Di sini ketika produksinya 0 dan di sini adalah total cost-nya 50, maka variabel cost-nya berapa? Tentu langsung kita tahu kalau variabel cost itu kan tergantung berapa produksi yang kalian produksi. Ketika kalian belum berproduksi apapun, maka variabel cost-nya di sini pun menjadi 0. Maka 50 di sini itu sebenarnya apa sih? Yaitu fixed cost. Mau produksinya berapapun, biayanya tetap. Maka ketika ini 0, sudah ada biaya, maka ini adalah biaya tetap atau fixed cost. Selanjutnya, ketika variabel cost-nya adalah 10, berapa total cost-nya? Tinggal kita tambahkan aja, 50 tambah 10. Karena total cost di sini adalah fixed cost ditambah dengan fixed cost. Fixed cost ditambah dengan variable cost maksud saya. Maka 60. Berapa average fixed cost-nya? Tinggal 50 dibagi dengan 1. Maka 50 juga. Dan berapa marginal cost di sini? Jarak antara MC adalah delta TC per delta Q. 60 menjadi 80, 1 menjadi 2. Maka maka 20 per 1. Jawabannya adalah 20. Dan average fixed cost untuk ini 50 dibagi dengan 2. Maka 25. Average variable cost 30 dibagi 2, maka 15. ATC nya tinggal tambahkan keduanya, 25 ditambah 15, atau TC 80 dibagi 2, maka jawabannya adalah 40. Selanjutnya, yang diketahui adalah marginal cost-nya, yaitu 30 di sini. Maka awalnya ada 80. Lalu marginal cost-nya adalah 30. Di sini pun juga 2 menjadi 3, maka tinggal ini tambah 30 menjadi dari sini saja. 80 menjadi berapa sih jika ditambah 30? Maka di sini adalah 100. 110. 110 dikurangi dengan fixed cost menjadi variable cost, maka 60. Dan di sini 110 menjadi 150 dengan tambahan Q-nya adalah 1, maka marginal cost-nya menjadi 40. Maka average variable cost-nya adalah 25. Di sini adalah marginal cost-nya berapa sih jika ini ketika produksi 4 itu 150 dan ketika produksi 5 itu belum diketahui, tapi variabel cost-nya di sini ada 50. Maka TC di sini 150 ditambah dengan fixed cost, maka 200. 150 menjadi 200, maka di sini adalah
50. 200. Average fixed cost-nya adalah 50 dibagi 5, 10. ATC-nya tinggal dijumlahkan aja, yaitu 40. Nah, seperti ini sudah selesai. Tugas kalian selanjutnya adalah silahkan gambarkan kurva-kurva berikut ini. Dan ini kita lanjutkan pembahasan mengenai ATC biasanya itu berbentuk U. Dengan alasan adalah pada mulanya ATC itu dipengaruhi oleh kurva average fixed cost. Average fixed cost kita sudah ketahui kan selalu akan turun. Nah, pada mulanya di sini itu adalah pengaruh dari fixed cost. Tapi selanjutnya ke sini itu dipengaruhi oleh average variable cost. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada mulanya di sini itu average fixed cost itu jauh lebih besar daripada average variable cost. Maka kurva ATC itu cenderung dipengaruhi oleh average fixed cost. Selanjutnya di sini itu average fixed cost cenderung lebih kecil daripada average variable cost. Maka kurvanya menjadi naik. Dan di sini ada skala efisiensi, yaitu kuantitas yang meminimalkan ATC. Maka kita itu akan mengejar ketika ATC itu pada saat turun. Tapi kita akan meninggalkan ketika ATC itu menjadi naik lagi. Seperti itu. Dan ini adalah kurva ATC dan MC. Jadi selalu ya nak ya, kurva MC di sini kurva MC atau di sini MC selalu terpotong kurva ATC itu di posisi ATC paling minimum. ATC paling minimum. Kenapa? Ketika MC di sini lebih kecil, misalnya kita produksi 3 ya di sini ya nak ya. Produksi 3 di sini kan ini adalah MC-nya adalah 40 dan ATC-nya adalah 90. Maka MC lebih kecil daripada ATC. Posisi tersebut ATC akan turun. Dan sebaliknya. Gampangnya seperti ini. Ketika kalian di kelas itu terdapat 10 siswa dengan rata-rata itu kan sama dengan ATC. Dengan rata-rata nilai ekonomi itu adalah 80. Nah, ketika ada mahasiswa baru itu masuk dan mahasiswa baru itu nilai rata-rata ekonominya itu rendah, yaitu katakanlah hanya 30. Rata-rata kelas kalian menjadi naik atau turun? Tentu akan turun. Tapi sebaliknya, jika mahasiswa baru itu atau mahasiswa ke-11 itu nilai ekonominya itu 100, tentu rata-rata kelas kalian akan naik. Seperti ini. Dan posisi ketemu di sini ketika MC sama dengan ATC. Nah, ini adalah kurva dalam jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek itu beberapa input itu tetap, jadi masih ada fixed cost di situ. Tapi dalam jangka panjang seluruh biaya itu adalah biaya variabel. Dalam jangka panjang ATC pada Q apapun adalah biaya per unit menggunakan campuran input yang paling efisien untuk Q tersebut. Maksudnya apa sih ini sebenarnya? Kita tahu kalau fixed cost kalau fixed cost itu kita menambah produksi
cost-nya pun juga akan naik. Tapi ini variable cost, dan kalau fixed cost kita nambah key, cost-nya itu akan tetap. Tapi dalam jangka panjang kan kita harus menambah biaya-biaya yang lainnya. Misalnya awalnya ketika jangka pendek itu hanya menggunakan satu mesin, tapi misalnya sudah maksimal dalam satu mesin itu sudah digunakan selama 24 jam dan mesin tersebut hanya memproduksi 100 unit, maka untuk memproduksi unit ke 101 pun kita harus membeli mesin yang baru tentunya. Maka untuk menambah ke 101 unit harus ada tambahan fixed cost. Tapi ini tentu bukan menjadi fixed cost lagi, karena ketika kita menambah ke 101 unit atau key bertambah, biaya kita atau mesin kita pun harus ditambah, maka biayanya pun akan bertambah. Maka dalam jangka panjang itu tidak ada lagi yang namanya fixed cost, karena kita ketika mau memproduksi ke 101 unit kita harus membeli mesin baru, maka biaya pun akan semakin bertambah. Maka seluruh biaya itu adalah variable cost. Maka dalam jangka panjang ATC itu akan melihat campuran input yang paling efisien. Kita akan perlihatkan di sini. Nah, ini adalah kurva long run dari atau jangka panjangnya dari ATC. Nah, kalian bisa membayangkan ATC yang biru atau ATCS di sini itu hanya menggunakan satu mesin. ATCM kedua ketika menggunakan dua mesin yang hijau, dan ATC yang ungu itu menggunakan 3 mesin. Maka ATC yang ada di layar kalian pada awalnya ini adalah ATC ketika short run atau ketika jangka pendek, karena kita gambarkan pertambahan satu unitnya. Tapi kita tahu tadi sebelumnya ketika jangka panjang kita itu mempertimbangkan ATC dengan campuran input yang paling efisien. Maka tentu seorang perusahaan tidak sampai menunggu ATC setinggi ini kita baru akan menambah mesin. Tentu kita akan mengambil jalan ketika baru mau naik di sini, kita mending ganti atau tambah mesin. Ketika mau naik, ganti mesin lagi, seperti itu. Nah, ketika itu digabungkan, maka akan seperti ini. Yang merah itu adalah long run ATC-nya. Tentu ketika kita memproduksi sebanyak ini, sebanyak key aksen di sini, tentu tidak usah kita menggunakan mesin yang ketiga, cukup dengan mesin pertama saja. Tapi ketika kita memproduksi seperti ini, key 1, konyol kalau kita menggunakan yang pertama, karena pasti biayanya akan naik. Maka kita menggunakan tambahan mesin satu lagi. Ketika kita produksi di sini, key 3 misalnya, kita akan menggunakan produksi dengan mesin yang ketiga. Nah, maka long run average total cost itu adalah yang merah ini, gabungan dari short run menjadi long run average total cost. Ini bisa ATC berubah sebagai skala perubahan produk. Ketika ini turun atau kita produksi sampai sini, itu adalah skala ekonomi.
Dan di sini karena biayanya akan tetap, itu adalah skala konstan. Tapi ketika ini naik, ini skala disekonomi. Skala ekonomi terjadi ketika peningkatan produksi memungkinkan spesialisasi yang lebih besar. Pekerja lebih efisien ketika berfokus pada tugas yang sempit. Lebih umum ketika Q rendah. Tapi kalau sudah Q-nya itu tinggi, tentu dalam suatu perusahaan pun kalau sudah tinggi banget, itu ada masalah dengan koordinasi terhadap organisasi. Ada kemungkinan kalau biayanya itu akan semakin meningkat. Ini adalah ringkasan materi, sudah ada di hangout kalian masing-masing. Nah, terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya mengenai teori biaya produksi. Semoga kalian bisa memahami dengan baik apa yang sudah saya sampaikan, dan semoga kalian akan mendapatkan berkah dari ilmu yang kalian dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.